Halo, shalom saudara, dimanapun saudara berada. Saya Henry Indrawan, menyapa saudara di dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik kepada kita semua. Dan saat ini saya membagikan renungan firman Tuhan mengenai perkataan firman-Nya tidak membuat ragu keyakinanmu kepada Tuhan di dalam diri Yesus yang adalah Allah. Jadi saudara, kita mau belajar dari kitab Amsal, dari salah satu tokoh yaitu Raja Salomo, dan dia dikenal dengan hikmat dan kekayaan yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur dan kami perlu Engkau, perlu Roh-Mu mengajar kami tentang firman-Mu, agar firman-Mu itulah yang menerangi langkah hidup kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, siapapun kami yang mendengarkan lewat YouTube ini, apapun keadaan dan persoalan kami, bersama dengan Yesus selalu ada jalan keluar, ada keajaiban, ada mujizat Tuhan nyata atas kami. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Tujuan Amsal ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Jadi Salomo adalah anak dari ayahnya yaitu Daud, Raja Israel. Dan Salomo ini memiliki hikmat yang dari Tuhan, sehingga dampak dari perbuatannya dia adalah orang yang sangat kaya. Bahkan kalau kita bandingkan zaman saat ini, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Salomo. Apa rahasianya? Yaitu dia mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi ini berisi tentang hikmat Allah, pikiran Allah yang tak terselami tapi nyata dalam kehidupan manusia dan segala ciptaannya. Jadi kita yang memiliki pemikiran bukan anti dengan pikiran, tetapi pikiran manusia itu terbatas. Pikiran Allah diberikan kepada kita sehingga kita mengenal pribadi hakikat Allah yang besar di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu di dalamnya penuh hikmat, penuh didikan, penuh ajaran, penuh nasihat, dan juga untuk mengerti kata-kata yang bermakna, yang penuh arti, yang penuh kuasa dari firman-Nya, sebab firman-Nya itu hidup. Bukan hanya sekedar buku yang ditulis, tapi firman ini perkataannya hidup, berkuasa atas orang-orang yang percaya. Ayat 2 atau ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini berbicara tentang karakter dari firman Allah. Hikmat Allah. Selalu ada didikan yang menjadikan kita pandai, juga kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Keadilan di dunia, kejujuran di dunia, tentu semakin lama semakin hilang, semakin tak berdaya. Tetapi keadilan dan kejujuran firman-Nya itu tetap dibuktikan oleh semua orang. Tapi kasih Tuhan yang membebaskan atau yang mengubah hidup kita sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda.
Kecerdasan itu salah satu contoh mengenai hakikat Allah yang besar. Tentu kita tidak menyembah tiga Allah. Kita menyembah satu Allah, Esa, di dalam diri Yesus. Dan kita dapat memahami karena ada hikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena kita percaya, kita buka hati. Dan kita mengalami yang namanya cerdas. Dan juga kita ini dikatakan orang yang tak berpengalaman. Memang pada dasarnya kita tidak mengerti. Kita buta karena dosa, buta secara rohani. Kita berdosa manusia sehingga kita tidak melihat terang, kemuliaan. Kita tidak melihat pribadi Allah yang kudus karena tertutup dengan dosa. Jadi kita ini pada dasarnya tidak berpengalaman. Tapi ketika Kristus ada di dalam kita, menyelamatkan kita, maka kita menjadi orang-orang yang berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan bagi atau kepada orang muda. Mengapa orang muda? Karena orang muda itu digambarkan apa saja dia bisa mampu, dia bisa lakukan. Bahkan anak muda bisa juga terombang-ambing, terbawa arus dunia, terombang-ambing dengan ajaran-ajaran di luar Kristus, di luar firman-Nya, menjadi sesat atau sebagainya, menjadi berontak, pemberontak, dan sebagainya. Tapi oleh karena firman-Nya, oleh karena hikmat seperti Salomo, dia memiliki pengetahuan, kebijaksanaan di setiap perbuatannya. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang bijak mendengar di sini adalah belajar, berlatih, hidup beriman di dalam kebenaran, sehingga menambah pengetahuan kita, pengetahuan firman, pengetahuan rahasia ilahi. Bukan pengetahuan sekedar yang ada di dunia ini, seperti pelajaran di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Tetapi yang utama pengetahuan tentang firman-Nya, pribadi Allah sendiri. Dan juga di setiap proses ujian hidup kita. Dan dikatakan lagi tadi, baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Artinya kita sudah menerima firman, kita sudah diuji oleh firman di dalam iman dan kebenaran melalui ketaatan kita, kesungguhan, kesetiaan kita, sehingga kita memperoleh hikmat Allah di setiap mengambil keputusan kita. Dan ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi di dalam Alkitab Sabda, di mana saya belajar dan juga mengenai bahasa Indonesia sehari-hari, ya, ayat 6 ini berbicara tentang dengan demikian mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petuah atau di dalam keputusan, di dalam pendapat, dan memahami ucapan-ucapan orang bijaksana serta masalah-masalah yang diajukan mereka. Karena Alkitab atau di kitab Amsal berisi tentang didikan, berisi juga tentang peribahasa, sindiran, atau berisi juga tentang ya hal-hal yang lainnya, kiasan, kata-kata kiasan. Mengapa? Karena Allah kita itu Allah yang begitu luar biasa, tak terlukiskan kehebatannya, kebesarannya. Tapi Dia memberikan kita pengertian sejauh mana Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ayat yang ke-6 dikatakan perkataan dan teka-teki orang bijak. Ya, jadi saudara, mungkin ada orang yang mengolok-olok iman saudara, ya, disindir-sindir. Kita tentu tidak mudah goyah,
Sebab akar dasar iman kita sudah kuat di dalam Kristus. Sehingga apapun nyanyian olok-olokan mereka kepada kita, itu enggak mempan. Ya, bahasa sederhananya tidak mempan, karena iman kita sudah dasarnya adalah firman. Ya, ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, takut akan Tuhan bukannya sekedar takut seperti lihat setan, takut dihukum. Tidak hanya seperti itu, tidak sekedar itu. Tetapi takut akan Tuhan adalah mengasihi Dia, mencintai Dia, bergairah di dalam Dia, bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itulah yang dimaksud takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, sungguh-sungguh taat, setia. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jangan ragu, jangan bimbang. Jadi kita mau mengasihi Tuhan. Jadi saudara, dalam renungan ini, alasan kita tidak menjadi ragu atau membuat ragu. Yang pertama, saya pelajari, yaitu perkataan firman dan hikmat Allah itu berkuasa. Haleluya. Artinya mutlak kebenarannya, tidak bisa diganggu-gugat. Karena Allah yang membela kita, Allah sendiri yang berperkara kepada orang-orang yang memberontak. Allah sendiri yang mengilhami tulisan ini, tulisan firman-Nya di setiap para penulis yang berbeda latar belakang kehidupan mereka, saling melengkapi firman dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai kitab Wahyu itu saling melengkapi, bukan saling bertolak belakang. Dan semua ini berbicara tentang satu nama, hakikat di dalam diri Tuhan Yesus yang adalah Allah. Yang kedua, menjadikan pribadi kita yang memiliki nilai ilahi. Saudara ingat, nilai ilahi, bukan nilai manusiawi. Nilai ilahi bahkan juga melampaui dari segala nilai manusia. Dan menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Betapa kita bangga punya Tuhan yang hidup, Allah yang besar, memiliki nilai ilahi, sehingga orang dunia pun kagum, tercengang, ya bisa terdiam. Karena apa? Kita adalah pribadi di mana Kristus tinggal di dalam hidup kita, menyinari setiap langkah, setiap aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga, alasan tidak membuat ragu, yaitu tujuan kemuliaannya ada di dalam diri kita. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar lahir, bertumbuh, menikah, punya anak, meninggal dunia. Bukan sekedar itu saja, tetapi dia punya tujuan kemuliaan supaya kita unik di hadapan Tuhan. Kita pribadi-pribadi yang berharga, yang unik, berbeda-beda tetapi punya nilai ilahi, punya tujuan ilahi di dunia ini. Menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Jadi saudara, peganglah kebenaran firman Tuhan, jangan ragu. Mengapa banyak orang yang ragu kepada Tuhan? Satu, karena ujian hidup, sehingga dia jauh dari Tuhan, dia menolak Tuhan. Yang kedua, karena dia benci, pahit hati, tidak mau mengampuni, sehingga dia juga jauh dari Tuhan. Yang ketiga, karena ujian, atau maksud saya karena godaan. Bisa saja orang meninggalkan imannya karena harta, karena kedudukan, atau karena kekasihnya. Bisa saudara. Tapi kita yang beriman kepada Kristus, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak membuat engkau ragu, tetapi di setiap prosesnya, engkau menjadi orang yang berharga dan memiliki nilai ilahi yang sempurna. Itu saja yang saya bagikan. Biarlah firman ini, renungan firman, bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus
memberkati kita. Shalom. Haleluya.